15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu ada utusan yang Majelis Hakim yang mulia memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan Profesor Dr. Sunarto. Tiada keraguan dari kami bahwa di ruang sidang ini akan menjadi tempat keadilan ditegakkan. Majelis Hakim yang mulia, eksepsi saya ini sengaja dimulai dengan mengutip pidato Profesor Sunarto. Ketika pertama kali membaca pernyataan tersebut, kami merasakan betapa mulia peran hakim dan lembaga peradilan bagi terwujudnya cita-cita keadilan dan sekaligus cita-cita nasional kita. Tidak berlebihan jika dari lubuk hati kami yang terdalam, kami katakan bahwa pemikiran Profesor Sunarto tersebut menjadi nur atau cahaya yang membangun harapan di tengah kriminalisasi hukum yang saya alami hingga duduk di kursi terdakwa ini. Pertanyaannya, mengapa saya bersama tim penasihat hukum berani mengambil suatu kesimpulan bahwa kasus yang menimpa saya ini lebih banyak aspek politik yang menggunakan hukum sebagai alat pembenar yang mengarah pada terjadinya kriminalisasi hukum? Pertama, bahwa dalam kapasitas saya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saya memiliki tugas untuk menyampaikan sikap politik partai yang berkaitan dengan berbagai peristiwa dan dinamika politik nasional internasional yang harus disikapi oleh partai. Tugas inilah yang saya jalankan ketika menolak kehadiran kesebelasan Israel dalam Piala Dunia U20 tahun 2023. Demikian halnya sikap kritis terhadap intervensi Mahkamah Konstitusi oleh kekuasaan politik demi kepentingan elektoral melalui putusan MK nomor 90 tahun 2023. Di luar itu, keteguhan di dalam menjaga konstitusi demokrasi melalui pemilu jurdil dan penolakan terhadap penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara dalam pemilu 2024 yang lalu telah menimbulkan sikap tidak senang dalam diri penguasa saat itu. Dari berbagai informasi yang saya terima, bahwa sejak Agustus 2023 saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2024. Puncak intimidasi kepada saya terjadi pada hari-hari menjelang proses pemecatan kader-kader partai yang masih memiliki pengaruh kuat di kekuasaan. Namun apa yang menjadi sikap politik partai adalah cermin kedaulatan partai yang memiliki disiplin dan rekam jejak perjuangan yang sangat lama sejak PNI didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927. Atas sikap kritis di atas, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada saya. Hal ini nampak dari monitoring media seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan yang kami sampaikan. Terlampir gambar dianggap dijelaskan. Majelis Hakim yang mulia, berbagai tekanan nampak pada proses penyelidikan, penyidikan hingga proses P21. Pasca wawancara saya bersama Profesor Dr. Koni Rahakundini di Akbar Faisal Unsensor, antusiasme masyarakat yang melihat sangat tinggi hingga ditonton mencapai lebih dari 4 juta orang. Saat itu, Prof. Koni menyampaikan pesan dari petinggi aparatur negara, yakni aparat TNI dan Polri yang merah putih, yang menginformasikan bahwa saya akan ditersangkakan jika tetap kritis, termasuk dalam pilkada di beberapa wilayah yang sudah dikondisikan. Dalam podcast itulah saya sampaikan bahwa apa yang saya perjuangkan adalah hal-hal yang prinsip, suatu perjuangan nilai dan berkaitan dengan hal-hal fundamental di dalam menjaga konstitusi, demokrasi, pemilu jurdil hingga penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Pasca wawancara tersebut, tekanan terhadap saya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Dan akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024, yakni 1 minggu setelah pemecatan para kader partai, pada pagi harinya dibocorkan terlebih dahulu ke media dan pada sore menjelang malam saya ditetapkan sebagai tersangka bertepatan dengan malam Natal, ketika kami sedang merencanakan ibadah misa Natal setelah hampir 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga secara lengkap. Tekanan yang sama juga pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan.
Bahkan proses penetapan tersangka terhadap saya diwarnai pula oleh aksi demonstrasi oleh kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan untuk menggugat keabsahan pimpinan partai. Bahkan operasi politik terhadap saya sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Salah satu media, yakni inilah.com, telah mendapatkan sanksi dari Dewan Pers karena melanggar kode etik jurnalistik ketika menurunkan berita yang menuduh saya kasak kusuk cari maklar untuk mengatur pra-peradilan. Sebelumnya, pada tanggal 26 Maret 2024, saya juga sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penyebaran berita bohong dan hoaks dalam wawancara saya di Kompas TV dan SCTV. Ketika saya selesai memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 4 Juni 2024, pada hari yang sama, di sore harinya, media memberitakan bahwa KPK telah mengeluarkan surat panggilan untuk saya. Pelaporan di Polda Metro Jaya tidak berlanjut karena Dewan Pers melalui saudara Yadi Hendriana selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers menyatakan bahwa wawancara itu adalah produk pers yang tidak bisa dipidanakan. Wawancara itu sendiri berisi kritik saya sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang menyampaikan sikap politik resmi partai terhadap kemunduran kualitas demokrasi dan penegakan konstitusi di Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, kedua, hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pokok perkara yang dituduhkan kepada saya ini telah dilakukan proses pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Di dalam putusan nomor 18/Pitsus TPK 2020 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Saiful Bahri dan putusan nomor 28/Pitsus TPK 2020 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa 1 Wahyu Setiawan dan terdakwa 2 Agustiani Tio Fridelina, tidak ada amar putusan yang menyatakan keterlibatan atas diri saya. Dalam kesaksian di bawah sumpah di pengadilan, Saiful Bahri justru terungkap bahwa bahwa saya melakukan teguran keras, dalam kesaksian di bawah sumpah di pengadilan Saiful Bahri justru terungkap fakta hukum bahwa saya melakukan teguran keras terhadap saudara Saiful Bahri ketika mendengar yang bersangkutan meminta dana ke Harun Masiku. Kesaksian saya tersebut juga dibenarkan oleh saudara Saiful Bahri. Demikian halnya keterlibatan saudara Doni Tri Istiqomah sebagai lawyer Harun Masiku pasca dikabulkannya judicial review dan fatwa Mahkamah Agung terjadi atas kesepakatan antara saudara Doni Tri Istiqomah dengan Harun Masiku. Saudara Donilah yang pada awalnya mengajak Saiful Bahri. Hal tersebut juga tertuang dalam BAP saya pada tahun 2020 yang telah digunakan pada sidang pengadilan sebelumnya. Konstruksi kasus Harun Masiku ini sebenarnya sangat sederhana. Meski tidak sepenuhnya tepat, namun dapat dianalogikan dari seseorang yang terkena tilang di perempatan jalan karena diindikasikan melanggar aturan lalu lintas. Seseorang bisa ditilang lalu merasa tidak berdaya dan kemudian bernegosiasi dengan polisi dengan otoritas kekuasaan yang lebih tinggi sehingga cenderung terjadi kesepakatan di bawah tangan dan terjadi damai. Dalam kasus ini, kedudukan hukum berbeda karena Harun Masiku merasa punya hak konstitusional pasca dikabulkannya judicial review dan fatwa Mahkamah Agung serta adanya keputusan penetapan caleg terpilih dari DPP PD Perjuangan akibat Bapak almarhum Nasruddin Kemas meninggal dunia pada saat daftar calon tetap sudah ditetapkan. Presiden hukum persoalan tersebut pernah terjadi pada pemilu tahun 2010 ketika almarhum Sutradara Ginting meninggal beberapa saat sebelum pemilu dan memperoleh suara terbanyak dan penggantinya ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan berdasarkan pertimbangan DPP partai bukan atas banyaknya perolehan suara. Hal penting yang terungkap di dalam peristiwa penyuapan tersebut, sekiranya KPU telah menolak permohonan DPP PDI Perjuangan pada rapat pleno pada tanggal 6 Januari 2020 dan surat KPU secara resmi dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2020 di mana surat tersebut juga diparaf oleh saudara Wahyu Setiawan. Pertanyaannya, mengapa setelah seluruh komisioner KPU kemudian menolak, lalu pada tanggal 8 Januari 2020 Wahyu Setiawan masih meminta dana kepada saudari Agustiani Tio Fridelina
terkait persoalan Harun Masiku. Bukankah ini suatu penyalahgunaan kekuasaan sehingga akhirnya Saudari Agustiani Tio Fridelina mentransfer dana sebesar 50 juta rupiah melalui rekening BNI nomor 0357219732. Bukti transfer itulah yang menjadi alasan terjadinya OTT KPK. Apa yang saya sampaikan tersebut dapat dilihat dalam BAP seluruh komisioner KPU dan juga BAP Saudari Agustiani Tio. Majelis Hakim yang mulia, ketika KPU secara resmi telah menolak permohonan DPP PD Perjuangan, namun Saudara Wahyu Setiawan masih menggunakan otoritasnya untuk memberikan harapan terhadap Saudari Agustiani Tio, maka hal ini juga dapat terlihat dari cerminan WhatsApp Saudara Wahyu Setiawan ketika pertama kali Saudara Agustiani Tio berkonsultasi terkait Harun Masiku dan dijawab dengan pernyataan siap mainkan, terlibat dalam BAP Agustiani Fridelina tanggal 9 Januari 2020. Atas hal tersebut, pledoi Saudara Saiful Bahri dalam kasus suap tersebut mengatakan bahwa yang bersangkutan menjadi korban pemerasan komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Majelis Hakim yang mulia, ketiga, hal yang ingin saya sampaikan adalah terjadinya proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah disidangkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Terhadap kasus suap penyelenggara negara Wahyu Setiawan yang dilakukan bersama-sama oleh Saiful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina telah inkrah. Namun kasus ini didaur ulang tanpa peristiwa hukum lain seperti tertangkapnya Harun Masiku yang sampai saat ini masih berstatus DPO atau daftar pencarian orang. Berdasarkan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, dalam menjalankan tugasnya, KPK berasas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap HAM. Asas kepastian hukum telah dilanggar melalui proses daur ulang yang tidak hanya merugikan terdakwa, namun juga para saksi. Hampir seluruh saksi yang telah diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sebelumnya diperiksa kembali. Sebagian besar diantaranya ditunjukkan cetakan atau printout pemeriksaan tahun 2020, lalu diminta menandatangani kembali dengan tanggal pemeriksaan tahun ini. Proses daur ulang ini mengandung kerawanan dan cenderung mengabaikan fakta-fakta hukum di persidangan sebelumnya. Ditinjau dari asas kepentingan umum dan proporsionalitas, kasus ini tidak ada kerugian negara. Sementara Undang-Undang KPK menyatakan bahwa kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang antara lain menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Proses daur ulang yang dilakukan penyidik KPK juga bertentangan dengan asas kepentingan umum, mengingat upaya tersebut menciptakan ketidakpastian perkara baru dan bisa menjadi presiden hukum bahwa kasus yang sudah inkrah dan tidak ada amar putusan yang berkaitan dengan proses penyelidikan baru terhadap saya dapat dilakukan kembali. Jika dalam tahap penyidikan perkara atas nama A, penyidik menemukan alat bukti bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut, yakni misalnya si C, maka penyidik bukan hanya harus memulainya dari tahap penyelidikan, namun lebih jauh lagi, yaitu memulai dengan membuat laporan atas dugaan keterlibatan pihak C tersebut. Laporan inilah yang kita kenal dengan laporan A. Hal ini sesuai dengan pendapat hukum ahli pidana Dr. Khairul Huda SHMH dalam sidang pra-peradilan saya. Dalam proses daur ulang tanpa diawali terlebih dahulu dengan laporan kejadian tindak pidana korupsi atau LKTPK menyebabkan saya sebagai terdakwa sangat dirugikan, yang antara lain dinyatakan dalam surat dakwaan penuntut umum seperti sebagai berikut. A. Dalam tuduhan obstruction of justice halaman 2 surat dakwaan dinyatakan bahwa terdakwa menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Dakwaan ini bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya dan berbeda dengan BAP Nur Hasan pada tanggal 14 Januari 2025 yang merupakan BAP daur ulang atas BAP Nur Hasan pada tahun 2020. Dalam BAP Nur Hasan tersebut dinyatakan bahwa yang memerintahkan Nur Hasan bukanlah saya atau terdakwa, melainkan dua orang yang berciri-ciri bertubuh besar dan berambut cepak dan perawakan mirip seperti anggota aparat. B. Surat Download Tribun X sekarang,
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.